Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, masih kita setia kepada wedar kita aksara Jawa dalam memahami nilai-nilai filsafat aksara Jawa. Dan kita ingin menyampaikan pada hari ini tentang wedar aksara Jawa, di mana aksara No, Nur Gaib, Gaib Condro, Warsitaning Condro. Ada diskusi sepulang saya dari kumpul dengan kawan-kawan di Pusura tadi, di teman-teman, di mana ada sebuah keinginan dari kawan-kawan tadi menyampaikan bahwa apa sebenarnya yang menjadi keinginan memahami tentang Nur Gaib, Gaib Condro, Warsitaning Condro. Mari kita belajar kembali tentang menggali dalamnya apa yang menjadi keinginan kita untuk mengenal cahaya batin, cahaya ilahi. Jadi cahaya batin kita ini bersumber semata-mata dari cahaya ilahi, cahaya dari Gusti Kang Akarya Jagat, cahaya yang muncul dan tercipta serta diciptakan oleh Sang Hyang Maha Kuwasa. Ada saudara saya, Pak Tejo, seorang pedagang STMJ. Seorang pedagang STMJ di belakang Pusura berdiskusi tentang tato di tangannya dan kakinya. Lalu dia mendapatkan seorang kawan yang menyampaikan tentang bahwa ketika engkau ingin bersih, suci, maka hilangkan gambar itu. Nah, diskusi itu membuat saya mengajak, apakah dengan kita yang sudah memiliki gambar di tangan, gambar di lengan, dan bahkan saya ketika saya di perjalanan umroh haji, ada beberapa orang-orang dari beberapa negara, cewek bertato di mukanya, ibu-ibu bahkan cewek-cewek muda sebagai adat. Nah, kembali kepada memaknai, kita melihat Nur Gaib, Gaib Condro itu bukan sentolop atau lampu seperti yang saya nyalakan. Nur Gaib berarti cahaya. Itu sendiri yang merubah batin kita, merubah bagaimana batin kita itu betul-betul menampakkan cahaya kebaikan. Cahaya itu sendiri adalah praktek di dalam hidup kita. Apa yang kita omongkan bukan karena persoalan ada gambar tato, ada luka yang mencederai kita, lalu kita malah merusak badan kita untuk menghilangkannya. Bahkan itu sudah melukai untuk melakukan sebuah pengerusakan terhadap badan kita. Ya sudah, karena ini sebuah perjalanan, setelah kita sadar ya jangan kita lukai lagi. Karena apa?
kita sebenarnya tidak mampu membuat badan kita sendiri, apalagi melukai. Membuat kulit saja tidak bisa, kenapa kita harus melukai? Kalau yang sudah seperti saya, ya sudah. Ketika sudah mendapat petunjuk, ya jangan sampai kita menyiksa badan kita, apalagi melukai, mengajak badan kita kepada jalan yang tidak sempurna. Maka pemahaman inilah yang kita akan melihat cahaya Nur Gaib Condro Warsitaning Condro. Jangan pernah kita lagi berharap-harap kepada yang lain, berharap-harap kepada cahaya ilahi. Kenapa Pak Tejo melakukan seperti itu? Saya bertanya kepada Pak Tejo. Karena anak saya kepingin lebih baik daripada saya, agar dia tidak menjadi preman seperti saya, Mas Bobi. Agar anak saya sekarang bisa belajar memberikan pengajian. Oke, tidak ada masalah. Namun saya katakan sekali lagi, yang bisa merubah anak kita menjadi baik bukan kita sebenarnya. Hanya Allah, hanya Gusti Kang Akaryo Jagat, hanya Gusti Sang Yang Monoto yang bisa merubah akhlak siapapun termasuk anak kita. Yang harus kita praktekkan hari ini adalah akhlak budi pakarti, sikap dari kita sendiri untuk menjadi orang baik, orang jujur, orang sadar, orang taat, orang berbakti kepada bangsa dan negara. Orang yang berbakti jujur kepada keluarga, jujur kepada diri kita. Maka itu adalah tingkat jujur kita, ketaatan kita kepada Gusti Kang Akaryo Jagat. Bukan berarti kita dengan begitu kita akan melakukan upaya-upaya yang mendahului ketetapan dari Gusti Kang Akaryo Jagat. Tidak ada ceritanya. Apapun yang ditunjukkan oleh badan, kalau itu bukan tumindak kersaning Gusti, maka kita telah menipu orang lain seakan-akan kita menjadi baik, tapi aslinya kita masih bersiasat untuk melakukan penipuan. Buktikan dalam kehidupan kita menjadi orang baik kepada diri sendiri, kepada orang kita sendiri, dan baru kepada orang lain. Jika kita hanya kepingin dilihat lebih baik, lebih bersih daripada orang yang tidak punya tato, apakah Allah, apakah Gusti menolak kepada kita yang mungkin dulu kita sama-sama di jalanan menjadi preman, tak bisa menunjukkan akhlak budi pakarti seperti yang ditunjukkan oleh Allah, oleh Gusti Kang Akaryo Jagat, Gusti Kang Maha Asih kepada kita. Lalu kita menunjukkan dengan sebenar-benarnya cahaya ilahi yang telah merubah batin kita. Anak kita, istri kita, tetangga kita, yang merubah kebaikan adalah Gusti Allah, Gusti Kang Akaryo Jagat. Kita hanya sekedar bercermin kepada cahaya ilahi agar kita juga bisa mendapatkan sesuatu cahaya yang betul-betul dari ilahi, bukan cahaya dari pengertian orang, tapi orang lain juga belum pernah menunjukkan cahaya Allah dalam batinnya dia sehari-hari. Dia hanya berkelakar, dia bisa hanya bercerita, dia hanya bisa berdongeng, tapi dia tidak bisa menunjukkan sifat-sifat ingsun, sifat-sifat Allah, sifat-sifat Gusti itu sendiri dalam menerapkan praktek hidupnya. Kesabaran, ketenangan atas nama Gusti Kang Akaryo Jagat Allah. Ketenangan batin, bekerja, sabar, itu karena Gusti Kang Akaryo Jagat. Jadi selas. Mengabdi kita kepada negara karena Allah. Mengaji kita karena Allah. Belajar kita karena Allah. Belajar kita karena Gusti Kang Maha Asih. Jadi apapun yang kita sebut sebenarnya hanya kepada satu yang Maha Tunggal. Baru kita akan betul-betul mengerti sebenarnya yang kita cari adalah itu Dat yang Maha Tunggal yang menciptakan hidup kita, yang memberikan hidup pada kita, yang menghidupi kita, yang membuat hidup kita, dan menyempurnakan hidupnya alam semesta. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua.
Nur gaib gaib condro, warsitaning condro. Pengharapan kita hanya kepada cahaya ilahi, cahaya Gusti kang akarya jagat, Sang Yang Mohonoto, Sang Yang Widi, Tuhan Allah yang pencipta semesta. Terima kasih atur nuwun. Rahayu, rahayu saking dumadi. Om Santi 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 Om ulun basuking langgeng. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.